Hai, saya Dr. Debri Septiawan, spesialis kedokteran jiwa. Jadi, keinginan untuk mengakhiri hidup pada remaja berarti ya, untuk usia 16 tahun, perlu kita lihat ada namanya triangle untuk ide atau pikiran bunuh diri. Yang pertama, kita lihat stresornya apa. Yang kedua, kita melihat lingkungannya seperti apa. Di sini seperti keluarga, orang tua, daya dukung dari teman-teman sekitarnya, apakah ada pembulian, kemudian dari karakter remaja itu sendiri. Dan perlu kita perhatikan bahwa pada remaja, dia belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena itu, jangan lupa pentingnya kita menilai daya dukung lingkungannya, terutama orang tua dan teman-teman dekatnya. Kenapa sih pada anak remaja, seperti tadi disebutkan usia 16 tahun, punya keinginan ataupun pikiran ataupun ide untuk bunuh diri? Yang pertama biasanya adalah stresornya menyebabkan kecemasan yang hebat, sehingga dia tidak berani menghadapi kehidupannya, sehingga dia berpikir, saya tidak akan mampu untuk hidup, lebih baik saya mengakhiri kehidupan saya. Yang kedua adalah ketika dia merasa sedih, merasa tidak mampu, tidak berdaya, tidak berguna. Kita sering menyebutnya sebagai depresi. Dan bila depresi ini cukup berat, akan memunculkan keinginan untuk menyerah dengan kehidupannya, sehingga timbullah keinginan atau ide atau pikiran bunuh diri. Yang ketiga bisa saja itu adalah suatu bentuk impulsivitas. Jadi ketika seseorang berhadapan dengan stresor yang begitu hebat, sehingga dia berpikir bahwa saya ini sudah tidak mampu lagi, kemudian dia secara impulsif ataupun dia tidak mampu mengendalikan dorongan untuk sudah saya menyerah saja dan mengakhiri kehidupan. Tetapi khusus pada remaja yang harus kita evaluasi adalah orang tuanya. Karena orang tualah yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada remaja ini. Kita evaluasi relasinya dengan orang tua. Bagaimana orang tua berpengaruh terhadap 6 dimensi dari kehidupan anak. Yaitu yang pertama adalah pola pikirnya seperti apa, bagaimana anak ini merasa tentang dirinya dan orang lain. Yang ketiga, perilaku anak. Apakah dia memang punya perilaku-perilaku yang berisiko, misalnya ketergantungan obat atau zat atau merokok, bagaimana kehidupan religinya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang dalam hal agama, spiritualitas yaitu hubungannya pribadi dengan Tuhan, dan yang terakhir adalah bagaimana dimensi kesehatan fisik, apakah dia punya penyakit fisik yang membuat dia minder ataupun dia menderita penyakit tertentu yang sehingga dia merasa kehidupannya di masa yang akan datang akan semakin buruk dengan penyakit fisik tersebut. Dan inilah harus dievaluasi tentang bagaimana seorang remaja bisa punya keinginan bunuh diri. Dan yang penting adalah kepedulian kita. Jadi bisa dibawa kepada tenaga profesional, misalnya ke psikiater atau psikolog untuk berdiskusi. Jadi jangan anggap remeh keinginan ataupun pikiran bunuh diri pada remaja, karena itu bisa berkembang dan akhirnya diwujudkan dalam suatu tindakan. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi, silahkan berkonsultasi kepada profesional untuk mendapatkan pertolongan. Terima kasih.